Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bu Her. Saya Resta Penggilian dari kelompok 2. Kami hari ini akan mempresentasikan mengenai proyek kami yang berjudul Smart Home. Ini ada saya sendiri, kemudian Billy, dan Bu Esi. Untuk software proses model yang kami gunakan itu adalah Scrum. Scrum ini termasuk salah satu metode proses pengembangan dari Agile Software Development. Dan untuk Scrum ini, ciri khasnya itu ada di dia punya daily scrum. Daily scrum itu di mana seluruh anggota project ini berembuk selama 15 menit untuk membicarakan 3 hal utama, yaitu apa yang sudah dilakukan dari daily scrum sebelumnya, kemudian apa rencana ke depannya, kemudian ada hambatan atau tidak. Kemudian untuk langkah pertama yang kami lakukan itu ada requirement gathering. Di Scrum ini namanya user story. Kalau requirement gathering, ada dua metode yang kami gunakan. Pertama itu questionnaire dan interview. Kemudian dua metode ini kami komunikasikan untuk mencari prioritas kebutuhan pengguna. Kenapa gitu menggunakan interview? Karena di Scrum ini penting yang namanya stakeholder itu sangat berpengaruh. Jadi pada interview itu kan ada narasumber. Narasumber ini kami anggap sebagai stakeholder. Kemudian untuk kuesioner, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada apa permasalahan yang umum Anda hadapi saat mengurus hal-hal tentang rumah Anda. Kita dapatkan dua hasil teratas, yaitu pertama untuk lupa mematikan lampu, dan kemudian untuk jemuran karena hujan ketika sedang berada di luar rumah. Kemudian untuk fitur-fitur mana saja yang akan sangat membantu dan berguna untuk diimplementasikan di rumah Anda, itu dapatkan untuk yang paling tinggi itu jemuran yang dapat otomatis terlindung jika terjadi hujan, kemudian diikuti dengan dapat mematikan lampu secara otomatis atau kontrol dari jarak jauh. Kemudian untuk interview tadi sudah disampaikan, ini kami lakukan pada 3 orang, kemudian dapatkan hasil summary-nya sebagai berikut. Ada masalah narasa malas, kemudian 3 orang narasumber setuju untuk fitur matikan dan menyalakan lampu, dan beberapa fitur tambahan lainnya yang disarankan. Kemudian pada interview ini kami juga menunjukkan low fidelity prototype dari hasil requirement gathering yang sudah kami lakukan. Kemudian untuk narasumber ini menyatakan sudah mudah dimengerti dan mudah digunakan. Nah, kemudian untuk dari requirement gathering tadi yang sudah lakukan, kami lanjutkan ke tahap requirement analysis. Mendapatkan namanya produk backlog. Produk backlog ini berisi kebutuhan pengguna dari requirement gathering tadi. Kemudian untuk 3 poin pertama yang dibuat ini namanya sprint backlog. Sprint backlog ini merupakan fitur-fitur utama yang kami prioritaskan untuk jadi duluan. Yang pertama itu ada fitur untuk mematikan atau menyalakan lampu, kemudian penutup jemuran, kemudian 3 itu penyiram tanaman, diikuti dengan 3 fitur lainnya yang ada pada produk backlog ini. Next, Bill. Kemudian untuk non-functional requirement dari project kami itu, yang pertama adalah ukuran aplikasi tidak lebih dari 50 MB, kemudian perangkat keras itu merespon kurang dari 5 detik, kemudian proses untuk mengganti dari fitur satu ke fitur yang lainnya itu kurang dari 5 detik. Dan ini ada skenario yang kami juga sudah buat berdasarkan requirement gathering. Kemudian di tahap desain ini kami membuat berbagai jenis UML diagram sesuai yang sudah diajarkan. Pertama use diagram, kemudian juga diikuti dengan activity diagram. Ini untuk setiap fitur, totalnya ada 4, itu lampu, pompa, jemuran, dan juga sensor hujan. Kemudian berikutnya itu ada class diagram. Bisa dilihat di sini ada total 5 kelas. Kemudian untuk state machine diagram ini juga sama untuk 4 fitur dari setiap fitur yang ada di project kami. Kemudian untuk sequence diagram juga ada 4, sama seperti tadi. Kemudian dilanjutkan dengan komponen diagram seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Kemudian ada deployment diagram dari aplikasi smart home. Kemudian selanjutnya dilanjutkan lagi. Lalu berikutnya ini dari sisi hardware-nya, beberapa sirkuitnya, ada sensor hujan kita sambungkan ke A0, servo kita sambungkan ke D4, lampu kita sambungkan ke D1, dan relay D5. Jadi untuk relay sendiri kita hubungkan untuk difungsikan untuk mengalirkan daya ke pompa. Lalu untuk low fidelity prototype-nya, yang pertama ini saat interview dilakukan, jadi kita nguji dengan gambar seperti ini, lalu setelah interview kita ubah menjadi seperti ini. Lalu berikutnya ada high fidelity prototype. Ini dari lampu, penyiram, dan juga jemuran.
Berikutnya implementation ke code Arduino. Yang pertama ini dari ESP8266-nya, ini untuk loopingnya saja, jadi untuk ngirim dan menerima data dari Firebase. Juga ini user interface yang kita sudah implementasikan, yaitu lampu dari fitur berupa fitur lampu, penyiram, dan juga jemuran. Berikutnya akan dijelaskan oleh Yuji. Berikutnya pada bagian evaluation, pada bagian evaluation ini kami memaparkan hasil evaluasi kami selama pengerjaan proyek aplikasi smart home berlangsung. Yang pertama ini ada unit testing. Kayak bisa lihat di layar nih di kiri ada tes skenario-nya menyalakan atau mematikan lampu. Tes datanya ini tombol yang terdapat di aplikasi. Tes steps-nya membuka aplikasi smart home, lalu menekan tombol hidupkan lampu atau matikan lampu yang ada pada aplikasi. Expected result-nya, lampu pada rangkaian menyala atau mati, muncul toast message, gambar indikator pada aplikasi berubah sesuai dengan kondisi lampu sekarang. Actual result-nya sesuai sama expected result, maka kita nyatakan pass. Terus di kanan juga ada tes skenario mengontrol pompa penyiraman, ini juga mirip sama kayak yang tadi. Terus ada menyalakan atau mematikan menutup jemuran, ini juga mirip sama yang tadi. Nah, selanjutnya ada integration testing. Pada testing ini kami menguji integrasi antar bagian yang ada, yaitu integrasi antara aplikasi, database, dan rangkaian atau komponen yang digunakan oleh suatu fitur. Di sini yang pertama ada tes skenario yang menyalakan atau mematikan lampu dari aplikasi ke perangkat keras. Tes datanya ini value 0 atau 1 dari aplikasi smart home. Tes steps-nya menekan tombol hidupkan lampu atau mematikan lampu yang ada pada aplikasi. Saat tombol ditekan, aplikasi akan mengirim nilai ke Firebase untuk disimpan sementara pada properti lampu. Terus ESP8266 ini mengambil nilai dari Firebase untuk diolah pada program yang sudah disematkan. Expected result-nya, lampu pada rangkaian menyala atau mati, terus muncul toast message, gambar indikator di aplikasi berganti sesuai dengan kondisi lampunya, terus nilai pada database juga berganti sesuai input. Actual result-nya sesuai juga sama expected result, maka kita nyatakan pass. Selanjutnya, ini ada ngontrol pompa penyiraman dari aplikasi perangkat keras, ini juga sama, jadi pass. Ini ada tes skenario mengubah status hujan atau kering dari ESP8266 ke aplikasi smart home. Tes datanya ini nilai yang didapat dari sensor hujan. Tes stepnya, sensor pendeteksi hujan mendapatkan nilai, terus nilai yang didapat ini diubah jadi 2 indikator hujan atau kering pada ESP8266. Terus ESP8266 ini mengirim nilai indikator ke Firebase. Lalu aplikasi smart home mengambil nilai indikator pada Firebase. Expected result-nya, status hujan pada Firebase berubah sesuai threshold yang ditentukan. Status pada halaman jemuran itu akan berubah menjadi kering atau hujan. Actual result-nya sesuai sama expected result, maka kita nyatakan pass. Lalu dari sisi UI, kami melakukan penyelarasan bahasa jadi bahasa Indonesia semua gitu. Terus di bagian menu yang bawah itu dari rain atau hujan jadi jemuran. Terus gambar menunya itu juga diubah dari yang gambar payung jadi gambar jemuran, sama mengganti gambar indikator yang dipakai. Selanjutnya ada dari sisi code-nya ini kami melakukan penyederhanaan code. Kayak bisa dilihat di gambar yang atas ini sebelum sama yang bawah ini sesudahnya. Kami juga ingin melakukan penyederhanaan yang sama untuk fitur pompa, namun ada kendala logik perangkat relay yang agak berbeda, di mana pas high dia mati, pada saat low dia hidup. Penyederhanaan ini kita lakukan untuk membuat program yang dibuat ini jadi lebih efisien. Oke, selanjutnya kita akan mulai demonya. Yang pertama ini ada tampilan aplikasi smart home kita. Dia akan langsung ke fitur lampu. Jadi ini kita menggunakan LED, misal kita hidupkan lampu. Ya, kalau lampunya menyala, jadi kurang dari 5 detik untuk menyalakan lampu. Lalu untuk pompa, kita misal ini penyiram, kita menggunakan pompa air. Misal ini dihidupkan, ada sedikit masalah di relay. Nah, gini ada suaranya. Lalu kita matikan. Ya. Yang terakhir untuk fitur penutupnya, jadi ini atas adalah
sensor hujannya kita taruh di atas, ini jemuran dan penutupnya. Misal kita aktifkan penutup, dia akan menutup, lalu kita matikan, dia akan kembali seperti semula. Untuk hujannya sendiri kita coba pastikan real time-nya. Misal kita berikan air, ya itu sudah berubah menjadi hujan. Untuk aplikasi juga kita sudah ubah sesuai kondisi hardware-nya. Jadi ini masih tetap matikan lampu. Misal kita tutup, kita buka lagi, dia akan tetap ke matikan lampu.